dan mereka berhasil mengalahkan Napoli yang kehilangan tajinya. Kvaratskhelia sepertinya dimatikan, Osimhen dimatikan. Apakah Napoli akan lama di Kapolista? Ini pertanyaan besar. Peringkat 1 hingga peringkat 4 ini tim terkuat saat ini. Napoli, AC Milan, Inter Milan, Juventus. Bagaimana dengan AS Roma? Tim kebanggaan Tio Nugroho. Gua sabar menanti Roma juara. Penalti di menit ke-6. Wah, gua udah seneng banget. Wih, bakal menang gede nih. Udah bikin status. Hujan gol. Ternyata PHP. Piala Dunia sudah selesai, waktunya kembali ke Serie A. Waktunya kembali ke Serie A. Juga kembali di Tes 10 TV tentunya dalam Di Atas Kertas. Ya, dalam kehidupan tentunya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, karena semuanya tentunya indah, semuanya tentunya sempurna, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, itu yang paling penting. Bagaimana tim kita tidak menang, itu juga sedih sih sebenarnya, apalagi Italia gak lolos Piala Dunia 2 kali. Nah, gue gak ngomong Piala Dunia, gue ngomong Italia. Banyak sekali komen-komen yang mengatakan, Bung Tio bahas lagi dong Serie A, jangan AFF mulu. Kan lagi Piala AFF, tapi Serie A udah mulai. Nah, jangan lupa juga subscribe dong buat Romanisti, Milanisti, Juventini, Interisti, ya pokoknya semuanya boleh subscribe. Tes 10 TV, kita akan bahas kembali Tes 10 TV untuk Liga Italia ya. Memang Di Atas Kertas belum hadir bintang tamu nanti. Masih pada liburan kayaknya. Masih pada di GBK sepertinya. Oke, kita akan bahas ya setelah Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia, Napoli tidak kalah. Tapi setelah pekan ke-16, Napoli harus tumbang. Nah, ini menarik. Untuk pertama kalinya Napoli tumbang menghadapi Inter, salah satu kandidat Scudetto juga. Nah, mereka kalah 1-0. Jadi tetap Napoli di posisi pertama loh. Mereka masih poinnya 41, sedangkan AC Milan menempel di posisi kedua dengan poin 36. Juventus 7 kali menang beruntun, luar biasa nih. Yang punya liga, panitia liga, 34 poinnya. Kemudian Inter di posisi keempat dengan poin 33. Banyak yang mengatakan inilah sebenarnya 4 tim terbaik di Serie A saat ini. Wah, setuju. Masih ada Roma. Roma di mana nih Roma nih? Oh, Roma di peringkat 6. Lumayan, menang penalti lumayan lah. Yang penting menang ya kan. Lazio di posisi kelima, Atalanta 7, Udinese 8. Sepertinya menurut gua teman-teman, ini sudah kembali ke yang sebenarnya. Jadi yang peringkat 1 hingga peringkat 4 ini tim terkuat saat ini. Napoli, AC Milan, Inter Milan, Juventus. Sedangkan Lazio, Roma ini memang pengganggu utama. Semoga aja sih bisa ya. Peringkat ketiga biar Hadi Gunawan cium pantat kucing ya kan. Jangan lupakan itu. Itu menjadi satu motivasi gue untuk terus berkarya. Lumayan juga lihat teman cium pantat kucing. Karena dia berjanji kalau Roma peringkat 3 atau 3 besar, dia akan cium pantat kucing buduk ya kan. Gue cari kucing terbuduk ya. Jangan kucing garong. Oke, AC Milan ini luar biasa. Kalau kita lihat meskipun menangnya cuma tipis-tipis, tapi AC Milan menunjukkan kapasitasnya sebagai juara bertahan, masih di posisi kedua. Sedangkan Juventus tadi yang gue bahas, diterpa isu Agnelli dan kawan-kawan mundur. Ini katanya sih ada penggelapan masalah keuangan. Udah biasa kayaknya tuh ya, malsukan dokumen, keuangan, sensitif ya. Itu terjadi juga di Juventus dan memang saat ini justru kompetisi berjalan, mereka menang 7 kali beruntun. Ini lonjakan luar biasa. Di awal musim Juventus keluar dari 10 besar, kali ini mereka ada di peringkat ketiga. Nah, Inter menghadapi Napoli ini kemenangan yang sangat penting. Dan kita lihat ini kemenangannya juga tidak mudah ya, karena gol diciptakan oleh Edin Dzeko. Terus gue lihat juga bagaimana setelah Piala Dunia ini, karena Italia nggak masuk Piala Dunia, pemain-pemain Italia fresh. Jadinya mereka langsung gaspol, karena jadwal masih cukup banyak. Setahu gua, bentar lagi Coppa Italia dan lain-lain, itu jadwalnya akan sangat padat banget. Dan mereka berhasil mengalahkan Napoli yang kehilangan tajinya. Kvaratskhelia sepertinya dimatikan. Osimhen dimatikan. Terus Zambo pakai Z ya, Zambo Anguissa juga dimatikan. Jadi ya mereka kalah 1-0 di Giuseppe Meazza. Ini membuat mereka berada di posisi keempat, sehingga Napoli seperti prediksi banyak orang di putaran kedua akan turun demi pelan-pelan turun nggak kelihatan ya. Roma yang naik gitu. Ya semoga ya Interisti
Milanisti, Juventini pasti lagi tersenyum. Nah, bagaimana dengan AS Roma? Tim kebanggaan Tio Nugroho. Yeah. Gua sabar menanti Roma juara. 2001 ya, sampai sekarang belum juara aja. Lumayan. Piala Ciki kan kita udah bahas ya. Kita dapat piala tahun lalu ya. Nah, Roma bagaimana? Roma tak kunjung bagus ya. Menurut gua teman-teman Romanisti jangan marah-marah ya. Karena memang gue sebagai Romanisti harus objektif. Gue melihat ketergantungan akan Dybala sangat besar. Tammy Abraham semakin mandul. Terus lini belakang itu aja. Ini menjadi kendala besar karena mengandalkan Smalling, Mancini, Ibanez. Kalau salah satu cedera kelar. Di lini tengah, Lorenzo Pellegrini dipaksa bermain seperti Francesco Totti. Ya, susah juga, tapi dia bebannya berat gitu. Tapi adanya Dybala enak. Zaniolo juga kabarnya juga ditawar oleh banyak tim. Apakah dia akan hengkang atau tidak? Menurut gua kalau harganya pas sih hengkang nggak apa-apa. Katanya mau diambil Juve atau Milan kan. Oke, nggak masalah. Tapi gantinya juga bagus. Jangan jual pemain tapi nggak ada gantinya. Itu. Kemudian gue lihat dulu ya. Ini ketika Roma mengalahkan Bolonya. Ini pertandingan pertama tidak mudah. Semua orang menunggu kapan Roma menang gede. Stadion penuh kayak GBK. Kan mirip-mirip GBK, Stadion Olimpico. Penalti di menit ke-6. Wah, gue udah seneng banget. Wih, bakal menang gede nih. Udah bikin status. Hujan gol. Ternyata PHP. Nggak ada gol lagi setelah itu. Nah, yang menarik adalah Tahirovic. Ini dimainkan di tengah bersama dengan Bryan Cristante. Wah, ini salah satu pemain muda. Di kirinya El Shaarawy, di kanannya Selik. Di depannya yang menarik adalah Zaniolo dipasangkan dengan Dybala. Sayangnya dua nama itu cedera. Semoga nggak parah ya. Zaniolo cedera, Dybala cedera, ditarik keluar. Nah setelah itu praktis Roma minim kreativitas. Lagi-lagi ketergantungan akan Dybala sama Zaniolo ini sangat besar. Dybala meskipun main cuma beberapa menit doang di Piala Dunia, tapi dia datang ke Roma dengan title juara dunia gitu. Ini memberikan sedikit motivasi buat teman-temannya lah. Tapi tak kunjung bagus juga mainnya Roma ya. Jose Mourinho sepertinya memang kesulitan rotasi karena memang pemainnya kalau dilihat ke belakang, ya elah itu lagi. Ya elah, nggak ada yang bagus gitu. Jadi terlalu jomplang tim A dengan tim B. Tapi gue yakin Roma akan tetap seperti ini. Dalam arti menangnya nggak banyak tapi menang. 1-0, 1-0, 1-0 gitu. Namanya pragmatis kan. Semoga tetap dapat poin ya. Nah yang menarik adalah apakah Napoli akan lama di Capolista? Ini pertanyaan besar. Karena di bulan Januari ini padat banget jadwal. Sedangkan perubahan di klasemen tuh kelihatan jelas banget. Hanya berbeda 5 poin. 5 poin itu berarti kalau 2 kali Napoli kehilangan kemenangan atau kalah atau seri, ini bisa dilewati oleh Milan atau Juventus. Jadi terutama Milan ya, ini hati-hati buat Luciano Spalletti. Jadi tidak mudah memimpin klasemen di Serie A, apalagi di putaran kedua. Karena tim-tim tradisional biasanya sudah panas. Inter, Milan, Juventus. 3 tim itu doang sih menurut gua yang bisa mengganggu Napoli. Kalau Lazio sama Roma enggak. Paling mereka berebut untuk di posisi zona Liga Champions. Tapi juga teman-teman yang menarik pecinta Serie A, di bawah atau di dasar klasemen, ini sudah hampir pasti sepertinya Cremonese sama Hellas Verona akan degradasi ke Serie B. Tapi satu posisi lagi atau satu spot lagi ini diperebutkan oleh beberapa tim. Jadi Sampdoria masih di posisi 18. Janganlah ya Sampdoria ya. Oh iya, gue ingin mengucapkan bela sungkawa ya. Salah satu legenda Sampdoria, Gianluca Vialli, hari ini meninggal dunia akibat berjuang dengan penyakit kanker pankreas. Rest in peace legend. Ini salah satu legenda dari sepak bola Italia ya. Ya kita tahu dia bersama dengan Roberto Mancini menangani tim nasional Italia. Semoga Sampdoria memiliki satu kekuatan baru ya. Semoga mereka tidak degradasi, ini salah satu tim tradisional soalnya. Nah, di atasnya dia ada Spezia, Sassuolo, Monza, Salernitana. Ya bolehlah salah satu dari itu aja yang degradasi. Karena ini memang bukan tim tradisional. Kita lihat ini masih panjang, baru pekan 16-17 ya. Ini masih panjang banget perjalanan. Biasanya Italia itu akan menarik di bulan Maret, April. Itu biasanya setelah Liga Champions dimulai lagi,
pergolakan di kompetisi di papan atas, papan bawah juga berubah. Nah, kangen kan ngomong Serie A, kangen juga ya. Ini bisa ada Hadi, ada Ais nih, seru nih ngecengin Roma. Gue seneng kalau dicengin. Semakin dicengin semakin banyak doa yang bagus untuk Roma. Terus Atalanta gimana Bung Tio? Nah, Atalanta ini juga kalah nih. Atalanta justru mulai tersendat-sendat ya. Sempat kalah 0-2, tertinggal 0-2 maksud gue lawan Spezia, mereka mampu bangkit. Gianpiero Gasperini mampu membuat Atalanta tidak kalah. Tapi mereka ada di posisi 7, turun di bawah AS Roma. Ini juga mulai kehabisan bensin seperti Atalanta. Demikian pula dengan Udinese yang sempat berada di posisi 4 besar, kali ini mulai pelan-pelan tapi pasti turun. Dan kembali di 7 besar adalah tim-tim tradisional. Nah, kalau berbicara Lazio juga kalah kemarin. Ya, Romanya menang, Lazio-nya kalah. Gimana nggak kompak nih. Ya, Lecce 2-1. Kalah lawan Lecce. Ini menarik juga, di mana Lazio sepertinya memang masih belum bisa tampil bagus karena banyak pemain yang ikut Piala Dunia ya. Beberapa pemain yang menjadi bintang mereka, Milinkovic-Savic, belum maksimal dan mereka harus kalah. Meskipun sempat unggul 1-0, mereka kebobolan 2 gol di babak kedua. Dari gol Gabriel Steveza dan juga Colombo. Jadi mereka kalah. Ini merupakan kekalahan keempat bagi Lazio di musim ini. Nah, berikut terakhir adalah Juventus. Juventus justru berhasil 7 kali menang dan mereka menjadi tim yang paling sedikit kebobolan loh. Ini informasi kepada teman-teman. Meskipun banyak yang benci sama Juventus, gue sebagai pecinta Serie A atau Liga Italia, gue senang kalau Juventus di papan atas. Karena otomatis tim nasional Italia lagi bagus-bagusnya. Apalagi nanti Euro 2024. Semoga lolos ya. Di Jerman nanti kalau Juventusnya bagus, biasanya tim nasionalnya bagus. Tapi kalau Juventusnya kadang-kadang Calciopoli gitu, juara tuh nanti di Jerman 2024. Doanya jelek amat ini. Tapi Juventus salah satunya tim yang kebobolan di bawah 10 gol. Dia memasukkan 25 gol, kebobolan 7 gol. Bisa dikatakan bahwa kali ini Allegri sudah menemukan tim terbaik untuk Juventus. Tapi ya itulah, entah kebetulan atau tidak, mereka menang di menit terakhir lawan Cremonese. Nah, you know lah ya, biasa ditelepon. Menang ya, menit terakhir. Itu Juventus menang. Menit 92 loh. Iya, padahal ngurung terus gak gol-gol. Ya akhirnya gol. Mungkin kipernya pura-pura, gak dapet nih. Gitu. Menang 3 poin. Itu versi gua, jangan percaya ya. Oke, jadi Juventus masuk ke 4 besar sehingga lagi-lagi di sebelum tengah musim Napoli terancam nih. Karena masih ada, sekarang baru 16, berarti masih ada 3 pertandingan lagi yang mungkin saja Napoli kepleset sebelum awal putaran kedua, Napoli bisa turun dari Capolista. Kita lihat aja. Itulah Italia. Nanti kita akan kembali lagi dengan perbincangan mengenai Serie A Liga Italia. Bagaimana transfer-transfer yang terjadi. Nah, karena sekarang lagi bursa transfer nih. Rame nih, siapa pemain bintang yang hadir? Apakah Juventus perlu A, perlu B, perlu C? Apakah Inter perlu pemain A, pemain B, pemain C? Apakah Roma akan beli pemain? Itu akan rame. Kita akan bahas di pekan depan ya nanti ya. Tentunya di atas kertas tentang Serie A Liga Italia. Sementara itu, ya yang bisa gue berikan informasi sehingga ada lagi gairah Serie A. Ya kan? Masa Indonesia terus, timnas terus kan. Semoga juara juga timnas Indonesia di AFF ya. Jangan lupa juga teman-teman subscribe. Karena ini baru 41.000 ya. 41.000 ya. Semoga aja dengan skat ini subscribe bertambah banyak dong. Jadi semangat kita bikinnya. Kru gue juga semua bisa makan burger ya kan kalau subscribe. Kalau nggak subscribe tuh makannya nasi kotak. Iya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Menyaksikan Tes Plus TV. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tio Nugroho Sanap. Bye.